Yang sedang menyulam itu permaisuri dari musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu. Di bawah cahaya rembulan yang redup, malam di Istana Malwapati tampak tenang. Namun di balik keheningan itu, bencana tengah mengintai. Sang permaisuri, Dewi Sekarwangi, yang dikenal anggun dan penuh kelembutan, tiba-tiba menghilang dari kamar peristirahatan. Para dayang istana yang biasa menemaninya panik, lalu segera melapor kepada para prajurit. Setelah dilakukan penyelidikan cepat, didapati bahwa sang permaisuri telah diculik oleh sekelompok wanita berparas menawan yang sebelumnya dianggap sebagai tamu kerajaan. Namun tak ada yang menyangka, para wanita itu bukanlah manusia biasa. Di balik keelokan wajah dan senyum manis mereka, tersembunyi wujud sejati yang mengerikan. Mereka adalah manusia serigala yang menyimpan dendam lama terhadap kerajaan Malwapati. Mereka menyamar dan menyusup dengan licik, lalu membawa Dewi Sekarwangi ke sarang mereka yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut. Begitu kabar itu sampai ke telinga Prabu Angling Dharma melalui para dayang yang setia, sang raja terdiam. Tatapannya tajam memandangi langit malam seakan bertanya pada bintang-bintang, mengapa musibah ini harus menimpa permaisuri tercintanya. Ia kemudian bersumpah dalam hati, penuh tekad dan amarah, demi kehormatan Malwapati dan cintaku pada Dewi Sekarwangi, akan ku kejar mereka ke ujung dunia sekalipun. Tanpa menunda waktu, sang Prabu bersiap, ditemani oleh patih setianya, Batik Madrim, untuk menyusuri jejak para siluman dan merebut kembali sang permaisuri dari cengkeraman kegelapan. Maaf Gusti Prabu. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit Gusti Prabu. Aku segera menyusul Kakang. Katiwana dan Mayuda ikut aku. Yang lain berpamitan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam kepadaku. Hari ini kalian berhasil mengobrak-abrik komplotan Guragada. Saudagar gadungan itu nampaknya marah sekali. Dan dia minta bantuan Bayangkara Raja untuk menangkap kalian. Silakan. Aneh sekali negeri ini. Prajurit negara malah membantu bermocorah untuk menangkap orang yang berhasil mengobrak-abrik bajingan-bajingan itu. Ini kembang jenar, Ditya. Negeri di mana prajurit dan bajingan sulit sekali dibedakan. Dua-duanya sama-sama menindas rakyat kecil. Apakah semuanya begitu, Ki? Saya yakin tidak. Tentu masih ada senopati maupun prajurit yang memiliki hati nurani. Seharusnya memang selalu ada tentara yang membela rakyat kecil. Karena itulah tugas mereka, selain membela negara. Ya, begitulah. Sayangnya, mereka yang budi pekertinya baik. Sementara itu, hanya sedikit jauh sekali dari dibanding Malwapati, dengan yang rela di negeri menggadaikan Kembang harga Jenar diri yang dahulu mereka. dikenal damai dan subur, angin ketakutan mulai berhembus. Di sebuah rumah kecil yang dikelilingi taman bunga, Sang Aditya, Galuh Parwati, dan Ki Wulung duduk melingkar. Wajah mereka tegang, pembicaraan mereka berat. Mereka mendiskusikan tentang sekelompok penjahat yang kini makin merajalela,
Bromocora yang dipimpin oleh seorang pria bernama Uragada. Nama Uragada kini menjadi momok bagi rakyat. Dengan kecerdasannya dalam bersilat lidah, ia berhasil mengelabui para bangsawan dan bahkan sang raja sendiri, Batara Kembang Jenar. Setiap laporan yang disampaikan pada sang raja terdengar manis, penuh kabar baik dan kemajuan. Sang Batara, yang telah tua dan lelah, hanya mendengarkan laporan Uragada tanpa turun langsung ke lapangan. Maka tak heran, ia tidak mengetahui bahwa rakyatnya hidup dalam ketakutan, hasil dari kekuasaan bayangan yang dijalankan Uragada dengan tangan besi. Para pemuda itu tahu bahwa jika dibiarkan, negeri Kembang Jenar akan jatuh ke dalam kegelapan. Namun untuk melawan Uragada, dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Mereka butuh rencana, kekuatan, dan kepercayaan rakyat yang telah lama dipadamkan oleh tipu daya. Dia malah menuding kita bahwa kita tidak mampu menjaga keamanan. Padahal selama ini mereka yang mengeruk kekayaan dengan memeras para pedagang, bahkan rakyat kecil. Kakang Senopati, sebenarnya saya sudah sangat kesal dengan perilaku anak buah Guragada. Dari dulu mereka yang membuat onar. Mereka dengan licik membuat kerusuhan di tempat yang terpisah-pisah. Sehingga kita mendapat kesulitan untuk memadamkannya. Korban fitnah pertama dari Guragada adalah Patih Suradira. Dia disudutkan sebagai patih yang tidak mampu menjaga keamanan negara. Dan seluruh senopati dan narpati yang sudah disuap Guragada memusuhinya. Itu yang membuat sampai Gusti Betara mengusir Kakang Patih. Ya. Dan Guragada diam-diam menemui Gusti Betara, menawarkan jasa untuk bisa mengamankan Kembang Jenar dari kerusuhan dan keonaran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kalau kedua perusuh itu tidak segera diselesaikan, pasti tidak akan ada lagi pedagang mancanegari yang mau berniaga di sini, Gusti Betara. Bukankah itu sudah menjadi tugasmu, Guragada? Betul. Tapi bagaimana mungkin hama bisa bertindak? Kalau Senopati Gusti malah sengaja melindungi mereka. Apa maksudmu? Senopati Bungalan telah membantu perusuh itu, sehingga banyak anak buah hamba yang tewas. Bagaimana kalau mereka kita habisi saja, Kakang? Dua pendekar yang menurut Guragada membuat keonaran itu, ternyata hanya menghancurkan anak buahnya saja. Sekalian saja kita hancurkan Bromocora itu. Itu yang sedang saya pikirkan. Tidak bisa. Suamimu telah mempermalukan kami. Kali ini hanya nyawa yang bisa membasuh semua perbuatan yang telah dilakukannya. Bukankah dia sudah menjalani tenungan Nyai? Dia sudah mengalami penderitaan sebagai seekor belibis. Dan kamu telah menyelamatkannya. Di Maka tengah kamu perjalanan harus panjang menerima dan semua berliku, hukumanku. Prabu Angling Dharma bersama pasukan kecilnya akhirnya tiba di lokasi yang diyakini sebagai sarang para siluman, Goa Serigala. Goa itu gelap, lembab, dan penuh aura jahat. Di dalamnya, Dewi Sekarwangi sedang disiksa secara batin dan sihir oleh para manusia serigala yang haus akan penderitaan. Tanpa ragu, pasukan Malwapati menyerbu Goa dengan teriakan perang membahana. 3 siluman serigala muncul dalam wujud aslinya, besar, buas, dan berselimut aura hitam. Prabu Angling Dharma maju ke medan laga dengan senjata pusakanya yang bercahaya. Pati Batik Madrim turut bertempur dengan gagah, namun ia terkena sihir jahat yang melumpuhkan tubuhnya. Dengan ilmu penangkal yang diwarisi dari sang resi guru, Angling Dharma mematahkan sihir itu, membebaskan patihnya, lalu menebas satu demi satu musuh dengan ketepatan dan keteguhan hati. Pertempuran berlangsung sengit, namun keberanian dan keadilan akhirnya menang. Dewi Sekarwangi diselamatkan, dan para siluman dikalahkan. Malwapati kembali menegakkan kehormatannya,
dan cinta antara raja dan permaisuri tetap tak tergoyahkan. Telah menghirup serbuk pemunah pikiran Kisana. Sekarang terimalah tunanganku. Kakang sudah siuman. Adi Prabu, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kemana siluman-siluman serigala itu? Kakang Pati hampir saja terkena tenung. Untung Gusti Prabu datang. Siluman-siluman itu sudah tewas, Kakang. Jadi bagaimana? Saya tidak mengerti kenapa Senopati Bungalan bersikap memusuhi saya. Selama ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya dengar, Senopati Bungalan tersinggung karena Tuan melaporkan seolah-olah beliau tidak bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa anak buah Tuan. Tidak benar itu, dia salah paham. Saya hanya mengatakan bahwa Senopati Bungalan mestinya segera bertindak. Itu saja. Mari, namun kita jauh bicara dari di sana, rencana busuk terus dijalankan oleh Uragada. Ia dengan licik mengunjungi salah satu senopati tinggi di negeri Kembang Jenar. Dengan mulut manis dan sekantung penuh perak dan emas, Uragada berhasil menyilaukan mata sang senopati. Sang pejabat, yang dulunya dihormati, kini berbalik arah. Ia bersedia menjadi penjaga rumah Uragada, bahkan memberikan jaminan perlindungan. Uragada tertawa puas dalam hati. Satu demi satu orang penting mulai ia jinakkan dengan uang dan janji. Ia tahu bahwa malam akan datang, dan bersiap menyambutnya dengan pasukan yang ia kendalikan dari balik bayang-bayang. Negeri Kembang Jenar makin dalam terjerumus dalam kekuasaan kegelapan, sementara sang raja masih terbuai dalam tipu daya. Seperti Telik Sandi.
yang sengaja dikirim oleh negeri lain untuk menjajaki kekuatan kita. Kita? Atau mungkin hanya kalian? $200 kepeng perak. Kerahkan seluruh kekuatan prajurit Kembang Jenar untuk menangkap pengacau itu. Saya akan tambah 200 kepeng lagi untuk pengamanan rumah saya. Ya, saya akan kirim satu pasukan ke rumah Tuan. Yang akan saya pimpin sendiri. Bagus. Mereka anak buah saya, Aditya. Anak buah? Malam itu juga, Aditya dan Galuh Parwati yang sedang berjaga-jaga tiba-tiba dikepung oleh pasukan tak dikenal. Namun mereka tidak panik. Saat suasana semakin mencekam, muncullah seorang empu tua, berpakaian kebesaran kerajaan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah mantan patih Kembang Jenar, yang selama ini bersembunyi dan mengumpulkan para pengikut setia. Sang empu menyampaikan pidato penuh semangat, membakar tekad mereka semua. Mereka bergerak cepat, menyusuri jalan-jalan gelap, dan dalam waktu singkat mengatur siasat untuk menyerbu rumah Uragada. Serangan dilakukan dari dua arah, bagian depan dipimpin empu, dan belakang oleh Senopati Bungalan. Pertempuran pun pecah. Para pengkhianat ditumpas, punggawa istana yang membelot dihajar tanpa ampun. Akhirnya, Uragada tertangkap dan dibelenggu, lalu dijebloskan ke penjara kerajaan, tempat di mana kejahatan harus mempertanggungjawabkan dosanya. Kemudian berkomplot untuk menyuruh saya di depan Sang Betara. Seolah-olah saya tidak mampu menangani kerusuhan. Sebab setiap kali ada kekacauan, anak buah saya tidak mampu untuk memadamkannya. Sang Betara percaya, kemudian memecat saya. Jadi, apa memang Paman tidak mampu meringkus anak buah Guragada? Mereka seperti tahu setiap langkah yang akan saya ambil. Saya curiga ada kerjasama antara anak buah Guragada dengan beberapa orang senopati. Bahkan dengan penewu dan penatus yang ada dalam pasukan saya. Keterlaluan. Ya. Benar-benar busuk. Iya. Senopati lain yang tidak silau oleh uang Guragada. Dan mereka yang masih setia kepada saya, dibuatnya tidak berdaya. Karena jumlah yang jadi gedibal Guragada jauh lebih banyak. Salah satunya adalah Senopati Bungalan. Sampai sekarang dia selalu bertentangan dengan Guragada. Jadi, apa rencana Paman malam ini? Kita hancurkan rumah Guragada. Karena saya yakin mereka sedang ketakutan karena gebrakan Raden berdua kemarin siang. Saudara-saudaraku, waktu yang kita tunggu-tunggu rupanya datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Utusan sahabatku, Empu Ganggadara dari Pulau Kura-Kura sudah datang. Dan yang seperti kalian saksikan, mereka langsung membuat bromocorah anak buah Guragada kalang kabut. Saat ini mereka dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Kini saatnya kita tekan mereka. Betul, Kipati! Betul! Kipati, saya melihat ada pasukan Kembang Jenar berkumpul di rumah Guragada. Pasti mereka lah pengkhianat-pengkhianat yang harus kita basmi. Tidak peduli saudara atau teman sendiri. Demi tegaknya kebenaran di Kembang Jenar. Betul! Kita berangkat sekarang. Matikan obor.
Ini dia. Senopati Bungalan. Mau kemana mereka? Melihat arahnya, mereka mau ke rumah Guragada melingkar dari belakang. Jangan-jangan Guragada juga berhasil menyewa dia. Mungkin, tapi kita akan lebih cepat sampai ke rumah Guragada. Saya dan Galuh memutar, menyerang lewat belakang. Baik, hati-hati. Saya akan menyerang dari depan. Patih Suradira? Ya, bagaimana ini? Siapa yang kita bela? Kalian heran aku masih hidup, Begundal Tengik? Berapa harga kalian untuk menjaga rumah Brahmacora ini? Jangan salah paham, Ki. Semua ini adalah tugas Gusti Betara. Kalian telah berkomplot dengan Guragada untuk menyingkirkan aku. Karena aku tidak mau dibeli oleh Brahmacora berkedok pedagang itu. Sekarang, lawan aku. Guragada lari. Tadi dia masuk kamar itu.
Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua bermocorah dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar. Di istana, Sang Batara duduk termenung. Wajahnya muram, hatinya penuh sesal. Ia sadar, selama ini terlalu percaya pada Uragada, membiarkan negeri terpuruk tanpa ia sadari. Pajak tinggi, rakyat menderita, dan ia tak menyadarinya karena telinganya hanya diisi dengan dusta. Namun akhirnya, ia bersyukur karena para pemuda dan pejuang sejati muncul tepat waktu. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih kepada Senopati Bungalan, Sang Empu, Aditya, dan Galuh Parwati. Ia menawarkan jabatan tinggi sebagai bayangkari kerajaan. Namun keduanya menolak dengan halus. Aditya dan Galuh lebih memilih menjelajahi dunia, mencari makna dalam petualangan dan kebebasan. Sang Raja memahami keputusan mereka. Ia tahu, jiwa muda memang haus akan pengalaman, dan kerajaan tak bisa memenjarakan semangat mereka. Bahkan ada anak buah hamba yang dia suap dan mengkhianati hamba, Gusti. Ya. Senopati Bungalan sudah menceritakan segalanya kepadaku. Maukah Kakang memaafkan aku? Tidak pantas seorang Betara minta maaf, Gusti. Seorang Betara tidak pernah salah. Dia hanya keliru. Terima kasih, Kakang. Aku juga mendengar kedua anak muda itu sangat berjasa pada negeri kita. Siapa namamu, anak muda? Hamba Aditya, dari Pulau Kura-Kura, Gusti. Murid Kakang Empu Ganggadara, saudara seperguruan hamba. Sengaja hamba meminta bantuan ke sana, Gusti. Tindakan Kakang telah menyelamatkan Kembang Jenar dari kehancuran. Ternyata Guragada sangat licik dan licin. Kamu juga murid Empu Ganggadara? Bukan, Gusti Betara. Hamba Galuh Parwati, dari Padepokan Sugaluh. Hamba teman Kakang Aditya. Kalian benar-benar anak muda yang terpuji. Kembang Jenar berhutang budi kepadamu berdua. Jika kalian bersedia, aku akan sangat gembira jika kalian mau menjadi bayangkaraku. Aditya. Ayo. Ampun, Gusti Betara. Hamba mohon, Gusti tidak murka kepada kami. Kami mohon waktu untuk memikirkan tawaran Gusti yang begitu mulia. Tidak apa-apa. Itu hak kalian. Kalian masih muda. Sekali lagi, terima kasih.
Di belantara timur, Suliwa dan Kalyana Tantri menelusuri hutan lebat yang dipenuhi pepohonan menjulang dan buah-buahan liar yang menggoda. Udara hutan membawa aroma tanah basah dan daun segar. Di tengah perjalanan panjang, kedekatan di antara mereka mulai tumbuh menjadi benih cinta. Namun di balik itu, tersimpan kegelisahan. Kalyana Tantri, yang mulai merasakan getaran asmara, akhirnya bertanya dengan nada lembut namun penuh desakan, Suliwa, kemana sebenarnya kita melangkah? Suliwa menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, aku mencari guruku, ia menghilang begitu saja, dan aku merasa ia masih hidup, entah di mana. Jawaban itu membuat Kalyana kecewa. Ia merasa perjalanannya tanpa arah. Namun sebelum amarahnya membesar, Suliwa memohon maaf dengan tulus, menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti suara hatinya. Setelah suasana mencair, mereka kembali melangkah bersama, memasuki lorong alam yang belum diketahui ujungnya. Kenapa harus takut? Namun mereka yakin, takdir Kakak akan seorang membawa pendekar yang mereka tangguh. pada jawaban. Atau mungkin kakak tidak mau melindungi saya? Iya. Bukan begitu. Kalau bahaya dari luar, mungkin kita bisa melawannya. Bukan cuma saya, kamu pun seorang pendekar yang tangguh. Yang lebih menakutkan adalah bahaya yang muncul dari diri kamu dan saya sendiri. Maksud kakak? Hawa nafsu sering muncul dari dalam diri kita sendiri ketika sepasang manusia berada di tempat yang sunyi. Kakang pikir saya perempuan rendah yang memanfaatkan sepi untuk melampiaskan nafsu? Kalau saya memang gemar mengumbar nafsu, kenapa tidak waktu kita di atas perahu? Kenapa tidak sekarang? Di sini juga sepi. Maafkan saya.